Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Kita memulai pada bulan Ramadan ini untuk memahami Al-Quran yang di Masjid Darul Mukaddam. Insyaallah tiap hari kita memahami Al-Quran. Kita mulai dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat ketiga. Rencananya yang sore hari, setiap hari Selasa dan Jumat kita bahas surat Al-Baqarah. Yang pagi hari surat Ali Imran. Sambil Bapak Ibu mencari, saya kasih mukadimahnya. Surat Ali Imran. Allah memilih keluarga Imran sebagai keluarga yang terpilih, keluarga yang dimuliakan, sampai dijadikan nama dari salah satu surat di dalam Al-Quran. Imran dan keluarganya menjadi contoh yang sangat mulia. Imran seorang bapak yang sangat soleh, punya istri yang bernama Hannah. Imran punya istri bernama Hannah, punya anak perempuan yang besar menjadi istrinya Nabi Zakaria. Kemudian punya anak putri lagi yang diberi nama Maryam. Hannah, istrinya Imran, ibunya Maryam, itu punya anak. Anaknya dinadarkan untuk semata-mata menghamba kepada Allah dengan cara memuliakan Baitul Maqdis, sepenuhnya untuk ngurusi Baitul Maqdis. Semula memang yang dimohonkan itu anak laki-laki, tapi ternyata ketika lahir kok perempuan. Kemudian dikasih nama Maryam. Dan dari Maryam nanti melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Isa. Ya, nanti kisah lengkapnya itu dipisahkan mulai ayat 33 dan seterusnya. Itu keluarga Imran. Ya, sekarang kita baca, kita pahami dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adabun syadid wallahu azizun dzuntiqam inna allaha la yakhfa alayhi syai' fil ardi wala fis samaa والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ya kita pahami dulu 3 huruf hijaiyah di awal surah, huruf alif, lam, dan mim dimaksudkan untuk menarik perhatian, untuk memfokuskan perhatian supaya betul-betul memperhatikan yang akan difirmankan Allah berikutnya. Itu menunjukkan hal yang sangat penting, yaitu Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain Dia. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu itu zat yang maha hidup, Qayyum zat yang maha memelihara. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan alam semesta, dan Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi seluruh makhluk ciptaan Allah itu diurus oleh Allah. Maka Allah disebut Al-Qayyum, yang artinya tidak pernah berhenti, terus-menerus ngurus makhluknya. Cuma seringkali makhluknya yang gak sadar diurus oleh Allah. Cara ngurusnya gimana? Cara ngurusnya antara lain dengan ngutus nabi,
ngutus Rasul. Nabi dan Rasul diberi wahyu. Ada wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitabnya diturunkan sekaligus. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun. Maka nazzala alaikal kitab bil haq. Allah menurunkan kitab, ya, menurunkan kitab dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang kitab itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil. Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Kalau Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, Allah menggunakan kata nazala. Tapi ketika menurunkan Taurat dan Injil sekaligus menggunakan kata anzala. Karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempatnya. Maka Al-Quran turun itu ada konteksnya, tidak berada pada ruang yang kosong. Maka dalam ulumul Quran disebut ada asbabun nuzul. Jadi sekali lagi, di antara cara Allah ngurus makhluknya itu dengan menurunkan kitab yang diturunkan kepada Nabi pada Rasul. Coba Bapak Ibu bisa mikirkan, seandainya kita itu tidak ada kitab Al-Quran, kira-kira hidup kita itu gimana? Ngawur semua kan? Gak ada pedomannya kan? Gak ada pegangan hidupnya. Nah sekarang aja ketika sudah ada wahyu Al-Quran, banyak yang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Jadi ternyata baru sebagian kecil umat Islam yang hidupnya betul-betul mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Yang sebelumnya kitab itu untuk apa? Sebagai petunjuk untuk manusia, dan diturunkan sebagai furqan, sebagai pembeda mana keimanan yang betul, mana yang salah, mana yang halal, mana yang batal, mana yang dituntunkan, mana yang tidak dituntunkan, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Itu semuanya dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran disebut sebagai Furqan, yang artinya pembeda. Walaupun Al-Quran sudah diturunkan lebih dari 1445 tahun, tapi kalau orang-orang tidak mau memahami, tidak mau memperdomani, ya nggak ada bedanya antara yang hak dengan yang batal. Kenapa? Karena tidak mau memahami isi Al-Quran. Tidak bisa membedakan mana keimanan yang murni lillah dengan keimanan yang dicampur-campur dengan yang lain. Jadi yang bisa membedakan itu kitab Allah.
Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri, mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat qauliyah, dan ayat-ayat yang ada di alam semesta, namanya ayat-ayat qauliyah. Itu semuanya itu dengan sistem yang Allah ciptakan, yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah ini dengan kali disebut dengan bahasa sebab akidah atau kausalitas, tapi di dalam Islam disebut dengan sunnatullah. Nah, keteraturan sistem pada alam semesta ini ada keteraturan secara keseluruhan tata surya, namanya makro kosmos, keteraturan secara keseluruhan. Keteraturan yang ada pada diri kita disebut dengan mikrokosmos. Maka Allah bertanya, wa fi anfusikum afalam tubsirun, dan pada dirimu kenapa tidak kau perhatikan? Ini berjuta-juta orang, bermiliar-miliar orang itu memperhatikan, menekuni yang ada pada manusia, itu memunculkan ilmu yang tak terhingga banyak. Baru orang memperhatikan fisik manusia, itu muncul sekian banyak ilmu kedokteran. Ada kedokteran umum, ada spesialis, ada super spesialis. Ada yang khusus menekuni, menjadikan orang ini selalu tampil menarik. Nah, ada yang menekuni kedokteran bidang operasi kulit yang semula nggak kelihatan mengkilat, kemudian jadi kelihatan glowing. Nah, baik. Itu kan ada ahli. Nah, setiap bagian-bagian fisik manusia itu ada spesialisasi. Apalagi nanti yang terkait dengan kejiwaan manusia, psikis, itu sekian banyak ilmunya. Ada psikiatri, ada psikologi. Nanti yang ngurusi hubungan manusia dengan manusia yang lain ada namanya sosiologi. Yang ngurusi kejiwaan ada psikologi. Yang ngurusi asal usul manusia ada namanya antropologi. Yang ngurusi tentang ekonomi muncul namanya ilmu ekonomi. Jadi baru perhatian manusia saja itu memunculkan ilmu tak terhingga banyak. Itu luar biasa. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa. Ini penjelasannya jangan panjang-panjang, nanti jadi nggak berantakan. Dari innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, lalu adabun sadid, bagi mereka disediakan adab yang sangat keras. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah yang maha perkasa lagi maha mempunyai balasan. Jadi semuanya dibalas. Ya, cuma kalau balas kebaikan itu syaratnya harus ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Karena perbuatan baik orang yang tidak ada iman itu semuanya terhapus. Ibaratnya seperti debu di atas batu yang licin kena hujan deras. Debunya masih ada tertinggal di atas batu, enggak ada, hilang semua.
itu amal orang yang imannya gak bersih. Ada kemusyrikan, ada juga penyakit-penyakit hati, kemunafikan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang sembunyi, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ada orang yang bilang kan, itu kalau orang sudah meninggal, meninggalnya itu di ruang angkasa, itu proyek ke matahari atau ke bulan, kemudian meledak di sana, hancur berkeping-keping. Itu nanti Allah menciptakannya kembali gimana? Ada yang diskusikan itu. Ada juga orang yang khawatir nanti kalau besok diatur diciptakan lagi. Itu sebelum meninggal pesan pada ahli warisnya. Nanti kalau saya meninggal, jasad saya supaya dibakar, jadi abu semua. Abunya supaya digerus sampai debu, jadi debu semua. Dan yang debu semua suruh naburkan ke laut biar hilang sama sekali. Menganggap nanti Allah nggak bisa menciptakan lagi. Ya bagi Allah sangat mudah. Mau menciptakan dari yang tidak ada sama sekali pun sangat mudah. Apalagi yang sudah pernah ada. Maka nggak usah mencoba-coba minteri Gusti Allah. Besok bakal kelakon juga. Waladhi yusawirukum fil arham kaifa yasha. Allah yang mengukir, mengukir kamu fil arham, di rahim, di tempat peranakan, kaifa yasha, seperti yang diinginkan Allah. Coba itu bagaimana kerja Allah ini. Dari nutfah, ya, ketemu dengan ovum, padahal itu cairan, kok kemudian bisa jadi segumpal darah. Loh, kok kemudian bisa jadi? Oh, lama-lama, oh ini katanya calon kepalanya, ini badannya, ini tangannya, ini kakinya. Iya kan? Setelah 4 bulan lengkap, ditiupkan ruh. Itu semuanya kerja yang luar biasa. Itu namanya yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim. Tanpa kita pesan lebih dulu. Nggak ada yang pernah pesan kan? Ya kalau boleh pesan, ya nilainya dilahirkan dari rahim istrinya Nabi atau Rasul kan? Apalagi jadi lahir dari rahimnya Hannah, istrinya Imron. Ya, anak-anaknya jadi mulia. Jadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Tapi semuanya itu ditentukan oleh Allah. Ya, kita nggak bisa pilih. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain Allah. Zat yang maha perkasa, zat yang maha bijaksana. Nah, luar biasa kan isinya surat Ali Imran ini. Baru kita baca
6 ayat sudah semuanya terungkap, yaitu sebagai konteks situasi tulis untuk menyadarkan manusia. Nanti intinya mulai ayat 33. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Wallazi anzala 'alaikal kitab. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'un fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
anzala alaikal kitab. Dia Allah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Minhu ayatun muhkamah. Sebagian dari ayatnya itu muhkamah. Hunna ummul kitab. Yang Muhammad itu induk atau pokok-pokok isi Al-Quran. Ayat-ayat Muhammad itu ayat-ayat yang mudah dipahami oleh manusia. Walaqad yasarna Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Makanya itu ada sebagian besar itu ayat-ayat muhkamah yang sudah sangat jelas, yang mudah dipahami oleh manusia. Wa umurul mutasabihat. Dan sebagian yang lain ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang tidak mudah dipahami kecuali oleh orang-orang yang memang mendalam ilmunya. Itu kalau mencari makna apa itu maksudnya, ada alif, ada lam, ada mim. Orang mereka alif singkatan dari ini, lam singkatan dari ini, mim dari ini. Itu hanya buatan-buatan manusia. Enggak ada penjelasan yang pasti dari Allah. Orang mikirkan gimana ya Allah menciptakan alam semesta ini? Ya. Bagaimana ya Allah nanti menciptakan kembali dari manusia pertama sampai terakhir? Kok gak ada yang kelewatan? Padahal meninggalnya di mana-mana. Bagaimana ya Allah nanti ketika kiamat kok langit bumi seisinya musnah habis semua? Kok dicetak lagi dengan kon banyak kon? Gimana ya seluruh perbuatan manusia kok bisa merekam? Terus yang bercerita kok kulitnya masing-masing, yang bercerita kok tangannya masing-masing, dan kakinya menjadi saksi. Itu kalau kesulitan mikirnya, diyakini saja. Gak usah ikut-ikut sak lontong, mikir-mikir. Nanti malah repot sendiri. Ya, hal-hal yang goib itu lebih baik kita yakini. Terus itu nanti gimana di surga itu kok seluruh kemauan manusia tersedia, dan kok seluruhnya memuaskan. Jadi ketika inginkan buat apa saja kok nggak perlu menahan, dan tidak perlu ngambilnya pakai tangga menek, nggak perlu gitu. Sampai pohon itu mentelup dekat sendiri, datang sendiri. Itu gimana ya caranya? Udah, nek kesulitan gak usah dipikir caranya, biar Allah saja yang menciptakan. Setuju? Nah itu biasa repot-repot. Kita pahami yang udah. Wa amal ladina fi qulubihim zaygun. Dan ada pun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah. Orang-orang itu mengikuti ayat-ayat yang mutasabih sampai menimbulkan fitnah. Apa? Membuang-buang sendiri.
di atas namakan dari Allah, di atas namakan dari Rasul. Itu yang menjadikan hidup ini menjadi gak karuan. Itu gara-gara apa? Membuat-buat sendiri, menjadi fitnah. Waktigo tak pilih dan terus-menerus mencari takwilnya. Ya, dicari terus, dikejar terus, berusaha memahami sampai ke detil-detil. Padahal kita manusia ini diberi ilmu sangat sedih. Bahwa itu tinggal demi ilah qalilah. Manusia itu diberi ilmu sangat sedikit. Orang yang tercerdas di dunia itu kecerdasannya sangat kecil. Jadi ibaratnya kalau air di samudra, jari kita dimasukkan ke laut, ada air yang tertempel di jari, dan itu ilmu yang diberikan pada manusia. Nah, sedikit sekali kan? Makanya nggak usah terlalu memaksa-maksakan diri mencari takwilnya. Nggak usah aneh-aneh. Bahwa yang lalu takwil lalu illallah. Dan tidaklah ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ada yang sekarang mikir, gimana tuh Maryam itu nggak pernah disentuh laki-laki, kok tahu-tahu hamil sendiri ya? Gimana caranya? Terus ada juga yang pernah cerita ngomong. Jadi anaknya itu banyak sekali, istrinya muda sekali hamil. Saya mengatakan, nah istri saya itu kalau tidak saja udah bisa langsung hamil lagi, belum kelihatan nanti dulu. Nah sekarang ini, lo apalagi menciptakan Isa dari rahim Maryam gak ada bapaknya. Yang menciptakannya dari gak ada sama sekali, menciptakan Adam aja mudah kok. Iya kan? Kok bingung-bingung mikir, piye ya caranya? Kok iso lahir Isa dari rahim Maryam? Ya sudah diyakini saja Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Barasikuna fil ilm, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, ya ulamanya, ilmuwannya, cendekiawannya, alimnya. Barasikuna fil yaquluna, mereka mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina, kami mengimaninya dan semuanya dari sisi Tuhanku, semuanya dari sisi Tuhan kami. Maksudnya apa? Ya amanah, diyakini saja. Wa ma yadakaru illa ulul albab, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Terus orang yang jenius-jenius tetapi kok tidak iman kepada rukun iman, itu gimana? Yang berfirman Allah tidak termasuk yang ulul albab. Ya kalau yang ulul albab itu ya mengambil pelajaran dari seluruh ayat-ayat Allah ini. Kemudian terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana, dan karuniakanlah kepada kami, ya, miladunka rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Rabbana, ya Tuhan kami,
innaka jami'un nasi, sesungguhnya engkaulah yang mengumpulkan manusia liyaumil la raiba fihi, pada hari yang tidak diragukan sama sekali. Hari apa? Dikumpulkan yaumil ba'ats, dikumpulkan semua di masa untuk mempertanggungjawabkan semua yang diperbuat di dunia ini. Maka tidak ada menit, tidak ada detik kecuali pertanggungjawaban Allah. Tidak ada uang sepeser pun kecuali harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka setelah kita membaca Al-Quran harus lebih cermat, harus lebih hati-hati mengeluarkan uang walaupun hanya 1.000 rupiah. Karena kalau kita gunakan fisabilillah bisa membuahkan ke surga. Tapi kalau kita gunakan untuk mendukung kemusyrikan, menyebabkan amal kita gugur semuanya. Sekarang banyak yang tidak teliti. Berapa? 5.000 dikasih aja hanya 5.000. Dicek dulu penggunaannya untuk apa. Walaupun 1.000-5.000 kalau digunakan untuk mendukung kegiatan kemusyrikan, menyebabkan amal kita hangus semua. Maka jangan mudah-mudah sebentar bisa ngubi nyerang duitnya yang pinjem-pinjem untuk menghapuskan amal. Repot kan? Nah, makanya harus cermat. Itu pentingnya kita memahami Al-Quran, yang itu bisa menyelamatkan hidup kita. Kan di sini innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Semua yang ada pada Al-Quran itu merupakan ketentuan dari Allah, itu pasti benar. Jadi kalau misal dari Allah berfirman nanti semuanya akan dikumpulkan pada suatu hari, pada suatu tempat yang itu pasti benarnya, tidak bisa diragukan, untuk mempertanggungjawabkan jawab amal kita, perbuatan kita, yang pasti terjadi. Tidak harus menanti manusia siap atau tidak siap. Kalau sudah waktunya semuanya harus siap. Makanya harus selalu menyiapkan diri. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
bisa kita menjalani secara istiqomah. Ya, kita beri bersama dengan baca kafalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, nanti malam saya jadwal ngisinya di Masjid Al-Mukarram. Ya, silakan ikut jamaah di sini di masjid masing-masing atau ada yang menyempatkan Masjid Al-Mukarram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.